kalau misalkan saya perhatikan ya generasi muda Tionghoa sekarang itu mereka tetap masih mengakui bahwa mereka ada keturunan Chinese-nya tetap ya. Mereka I am Chinese gitu. Saya orang Tionghoa begitu ya. Meskipun mereka masih tetap mengakui bahwa mereka keturunan Tionghoa ya. Cuma mungkin dari sisi budaya dan segala macamnya mereka mungkin sudah agak banyak yang lupa mungkin ya. Khusus untuk ayam ya, itu mereka kadang-kadang menyertakan juga usus ayam dan juga darah ayam. Marus gitu darah bekunya itu ya. Itu apa itu? Darah dan usus itu ada filosofisnya. Apa tuh Itu maksudnya? ada kaitannya dengan kekerabatan. Nah, apa tuh? Darah ayam itu melambangkan hubungan sedarah. Hubungan sedarah, hubungan kekeluargaan. Nah, ingat bahwa kita ini ada hubungan sedarah, ada hubungan darah, hubungan kekeluargaan. Ini cerita kita. Jumpa lagi di podcast Vokal kali ini bersama saya Rizdo dan kita kedatangan tamu di sini ada Ko Akim. Apa kabarnya Ko? Baik. Iya, Ko Akim ini kita sebutnya apa ya? Teman kita lah ya, sudah lama ketemu, sudah teman lama. Teman lama bukan ngeri karena kita udah tua ya. Iya, sebenarnya nggak dibilang pakar, tapi Ko Akim ini cukup mengerti lah ya soal budaya Tionghoa dan sering jadi narasumber kita di acara-acara lintas agama soal dan kajian budaya soal Tionghoa gitu. Ko Akim seperti itu. Tapi ini kok PR menarik titipan katanya. Generasi muda Tionghoa sekarang kebanyakan katanya ini sudah agak lupa dengan sebutan kekerabatan di keluarganya kadang-kadang gitu. Jadi kadang-kadang pihak dari ibu sama dari ayah dipukul rata aja om sama tante pokoknya gitu. Betul. Ya. Dan memang kalau boleh dibilang dibandingin beberapa etnis lain ya dan dibandingin beberapa kajian budaya yang lain mungkin kekerabatan di Tionghoa agak unik ya karena punya beberapa ini ya aturan yang lebih agak kompleks gitu ya karena dari sisi ayah beda, dari sisi ibu beda, dari urutan beda. Nah, secara umum kayak gimana kok kalau kekerabatan di Tionghoa itu gimana sih sapaan atau ininya? Ya. Begini, jadi hubungan kekerabatan di dalam kalangan keluarga Tionghoa itu boleh dikatakan cukup unik dan beragam ya. Yang pertama keunikannya tuh misalkan kalau misalkan kita ada mendengar teman kita nih memanggil kepada pamannya Kyo misalkan. Nah, dari panggilan itu kita tahu ini paman dari pihak ibu karena itu panggilan Kyo itu Akyo ya, itu panggilan untuk paman dari pihak ibu. Sedangkan kalau dia memanggil Suk, nah itu kita ketahuan itu paman dari pihak ayah gitu, adik dari ayahnya begitu. Itu tadi dalam tradisi Hakka ya kok? Tradisi Hakka ya. Dalam tradisi Hokkien berarti yang kalau misalkan itu paman dari pihak ibu itu biasanya kalau paman dari pihak ibu itu apa ya kalau di Hokkien tuh? Apa ya? Saya agak lupa nih. Saya agak lupa nih. Kalau yang saya ingat sih kalau di kalangan saya sendiri karena saya orang itu Akyo dan Asuk gitu ya. Betul. Sedangkan kalau misalkan untuk kakak dari ayah, kakak dari ayah itu kalau di kalangan orang Ke itu nyebutnya apak. Apak ya. Kalau misalkan di kalangan orang Hokkien tuh empe atau ape biasanya. Nah itu bedanya cuma dikit sih sebetulnya. Ada perbedaan dialek sedikit ya. Sedikit perbedaan dialek. Tapi prinsip kekerabatannya sebenarnya sama gitu ya. Nah, jadi tadi yang pertama dari sisi ayah dan dari sisi ibu ada panggilannya pun beda. Jadi gitu. ketika kita mendengar panggilannya kita sudah bisa menentukan ini saudara kerabat dari pihak ayah atau ibu. Nah itu aja bedanya. Terus tadi soal urutan ya. Urutan ada ya. Kalau misalkan kita ambil contoh begini. Papa saya punya 2 orang kakak laki-laki di atasnya gitu. Jadi kepada kakak laki-laki tertua dari papa, dari ayah, kita memanggil Taipak kalau misalkan di kalangan orang Ke ya. Kalau misalkan di kalangan orang Hokkien nyebutnya Tuapek. Ya itu jadi paman tertua, paman tertua. Gitu. Kalau misalkan ayah adik kedua, kakak kedua dari papa, adiknya itu ya. Itu disebutnya Jipek atau Ngipak. Jadi sebutnya paman kedua. Paman kedua kakaknya ayah yang nomor 2 begitu. Jadi urutan itu berpengaruh ya. Gitu. Jadi urutannya itu pakai bilangan aja dari tua atau Tai itu maksudnya yang pertama, kemudian Ji atau San itu 1, 2 dan 3 gitu. Urutannya aja gitu. Jadi dari sisi ayah dan ibu beda, dari sisi urutan beda. Gitu. Terus nanti itu pasti berturun kemana-mana kok ya. Jadi karena ipar pasti beda lagi nyebutnya. Gitu. Terus ke keponakan dan ke banyak banget sebetulnya ya. Kalau diurutkan dan
di Perinsi itu panggilannya itu ada banyak banget tuh. Ada sekitar berapa? Ada lebih dari 10 lah mungkin. Pasti lebih karena kan sampai generasi ketiga paling enggak ya, 3 generasi atas bawah itu pasti udah cukup banyak gitu. Iya betul. Sebenarnya sulit nggak kok belajarnya atau gimana itu? Ada prinsipnya atau gimana kalau pengen belajar? Kalau bagi saya pribadi karena memang saya seorang Tionghoa yang dibesarkan dalam kultur kebudayaan Tionghoa yang masih boleh dikatakan cukup kental begitu ya. Jadi ketika saya dari kecil pun memang sudah diperkenalkan dengan istilah-istilah tersebut begitu. Jadi biasanya dari kecil sama orang tua diajarin ya, ini manggil ini gitu. Iya, betul. Gitu. Dari kecil tuh, kamu kalau misalkan ke ini manggilnya ini, lah gitu. Sudah diajarin dari kecil. Kalau salah langsung dikoreksi biasanya. Iya, betul. Gitu. Betul seperti itu. Itu kalau di itu. Tapi kalau sekarang kira-kira mudah atau gimana kok kalau kita pengen belajar gitu ya kalau ini. Kalau misalkan yang tadinya tidak terbiasa dengan panggilan-panggilan tersebut, kemudian sekarang baru mulai belajar itu kayaknya agak sulit ya. Sulit untuk mengingat istilah-istilah tersebut begitu ya. Kesulitannya ada itu, kesulitan mengingat gitu. Kemudian kalau misalkan terutama bagi kalangan Tionghoa yang mungkin sudah generasinya sekarang ini sudah generasi ke-7 atau ke-8 yang sudah agak terpaut jauh dengan generasi leluhur pertamanya yang pertama kali mendarat ke sini gitu ya. Apalagi ditambah dengan mereka yang pernah mengancam pendidikan Belanda. Nah, kebanyakan mereka sekarang sudah pukul rata aja biar gampang. Om tante aja gitu. Iya. Meskipun ada juga beberapa panggilan yang mungkin masih familiar, masih sering kita dengar. Di kalangan Hokkien dan Hakka tuh kadang-kadang ada ya beberapa kayak saya sih bisa dengar tuh kalau Jiji di ini gitu ya. Oh, yang paling utama kakak kerabat di keluarga Koko Cici masih lah. Iya, masih Koko Cici masih itu yang masih sangat umum dia itu. Gitu. Nah, kalau Jiji atau ama masih lah ya, masih ama itu nenek ya itu. Gitu masih itu. Nah, berarti sebenarnya tadi ya ada 2 prinsip tadi yang kalau Hakim kasih tahu sedikit tadi ya. Jadi dari pihak ayah dan ibu beda, terus ada urutan, terus nanti pasti ke arah ini ya. Nanti istri dari pamannya kan itu berubah lagi. Ya, betul. Ya. Kalau misalkan istri dari paman, dari pihak ayah nih. Ya, kan kalau misalkan di kalangan orang kayak itu kalau adik dari ayah itu namanya Asuk. Kalau misalkan ke istrinya kita nyebutnya Sukme. Ya. Nah, itu ada panggilan me-nya di belakang. Karena dia menandakan bahwa dia istri dari saudaranya ayah kita ya, kerabat ayah kita. Gitu. Sama seperti kalau ada adik kalau misalkan di pihak dari pihak ibu Akyu ke istrinya manggil Kyume. Nah itu. Panggilan mehnya itu berarti menandakan wanita. Itu gitu. Tapi kalau sebutan dari feminim. Kalau misalnya dari keluarga ayah yang perempuan misalnya gitu manggilannya gimana kok? Biasa kalau misalkan dari pihak misalkan ayah punya dari pihak ayah atau dari perempuan misalnya keluar saudara dari pihak ayah ketemu dengan saudara dari pihak ibu. Karena sebetulnya kalau misalkan secara silsilah mereka sebenarnya nggak ada hubungan apa-apa. Betul. Ya kadang-kadang mereka tergantung siapa yang lebih tua aja. Kalau misalkan ini yang lebih tua ya ini manggilnya ke ini koko misalkan gitu, itu aja itu. Biasanya seperti itu. Karena nggak ada sebutan khusus. Iya betul. Karena kan dua ini yang berbeda ya. Betul. Gitu. Karena secara silsilah pun mereka sebetulnya nggak ada terpaut apa-apa begitu ya. Udah aja manggil siapa yang lebih tua ya manggil koko aja gitu. Nah mungkin di teman-teman dari ini ya, dari teman-teman yang dari tradisi Tionghoa mungkin coba diinget-inget dulu ya. Nanti bisa kasih kolom komentar juga ya, mau menanyakan apa gitu ya. Ada sih sebenarnya kalau mau dicari kita bisa lihat bagannya kok ya. Jadi ada panggil siapa sampai 3 generasi itu ada. Gitu ya. Teman-teman nanti mungkin bisa share juga di keluarganya biasanya manggil apa gitu ya. Gitu. Atau teman-teman dari yang lain ya, teman-teman dari suku yang lain juga mungkin boleh cerita nanti gitu kan. Mungkin ada kesamaan, mungkin ada perbedaan. Tapi yang jelas memang ini yang lebih kompleks ya karena tadi ya karena ada faktor perbedaan gitu ya. Karena misalnya di beberapa suku mungkin tetap sama aja paman dan bibi ya gitu. Misalnya varian dari itu entah dari kerabat ayah atau pihak kerabat ibu nggak masalah. Kadang-kadang urutannya juga nggak pakai urutan 1 2 3 tapi apakah lebih tua dari ayah atau ibu kita atau lebih muda doang gitu ya seperti itu. Kurang lebih kalau misalkan saya perhatikan itu di dalam beberapa tradisi pun seperti kayak di Jawa atau di Batak pun kayaknya sama kurang lebih nggak terlalu beda jauh lah ya. Beda jauh. Cuman seperti kalau di dalam tradisi Jawa seperti kalau ke paman ada istilah Pak Le ya kan bapak cilik ya. Cilik, gitu ya. Pak De, Bude kan gede atau kecil gitu ya. Tapi memang itu kok nggak ada urutannya biasanya gitu. Ada urutannya. Cukup dia lebih tahu lebih tua atau lebih muda gitu. Dan kadang-kadang dari sisi ayah atau ibu nggak dibedain. Gitu. Betul. Nah itu. Yang mungkin agak dibedain mungkin di tradisi Batak ya. Jadi di tradisi Batak itu ayah dan ibu memang akhirnya ada perbedaan ya. Namburu tulang dan amang buru itu berarti kelihatan. Kalau tulang itu dari sisi ibu pasti. Tapi kalau amang buru itu pasti dari sisi ayah gitu ya. Tapi yang lainnya memang lebih ke urutan lebih tua lebih muda gitu ya. Bapak tua bapak udah gitu. Jadi itu yang mungkin lebih kompleks yang di Tionghoa karena memang ada urutan dan ada cross tadi ya seperti itu. Nah kalau Hakim sendiri gimana komentar lihat generasi muda Tionghoa yang kadang-kadang nih udah nggak bisa lagi tuh gimana kok komentarnya kok?
Apa yang bisa diubah atau gimana? Kalau Kak Hakim melihat? Kalau misalkan saya perhatikan ya generasi muda Tionghoa sekarang itu mereka tetap masih mengakui bahwa mereka ada keturunan Chinese-nya tetap ya. Mereka I am Chinese gitu. Saya orang Tionghoa begitu ya. Meskipun mereka masih tetap mengakui bahwa mereka keturunan Tionghoa ya. Cuma mungkin dari sisi budaya dan segala macamnya mereka mungkin sudah agak banyak yang lupa mungkin ya. Dan mungkin karena orang tuanya nggak faktor mungkin dari orang tuanya tidak mengajarkan mungkin ya. Ataupun di kalangan di dalam keluarganya sendiri kadang-kadang tradisi-tradisi seperti itu sudah mulai hilang. Nah itu gitu seperti itu aja. Jadi betulnya. Kalau mau dipelajari, jadi yang kalau misalkan yang umum sih ya sebutan koko cici ya itu masih lah ya. Masih. Itu yang umum. Kalau dikek koko cici juga berarti. Kenapa? Kalau dikek koko cici juga atau? Ya koko cici juga ya. Sama ya. Kadang-kadang gitu. Misalkan kalau di tradisi orang itu kadang suka disandingkan dengan namanya. Nah, misalkan saya Hakim ya. Jadi kalau ada yang menyebutnya ke saya Hakim Koh gitu. Jadi kohnya taruh di belakang. Iya, kohnya itu di belakang ditaruhnya gitu. Oh ya menarik gitu. Ya, kayak di Korea tuh teman-teman suka kayak gitu. Jungwan Opa gitu ya di belakangnya. Jadi sapanya taruh di belakang seperti itu. Itu juga menarik ya. Karena memang itu juga tadi ya di Indonesia kan ada beberapa rumpun ya. Tionghoa di Indonesia kan ada yang paling banyak memang Hokkien ya. Ada Hokkien, ada Ke, ada Konghu ya. Ada Teochew, ada lagi orang Santung segala macam. Ada beberapa sub etnis lah ada. Dan itu nanti dialek panggilan terhadap kerabatnya beda-beda ya. Beda-beda. Walaupun prinsip konsepnya sama gitu ya. Tapi beda. Terutama ada perbedaan dalam hal dialek itu aja gitu. Beda, gitu. Perbedaan dialek aja gitu ya. Itu menarik karena emang jadi ini ya. Jadi kebiasaan yang mungkin jadi karena begitu kita berkumpul kita langsung tahu kan ini keluarga dari sini, ini keluarga dari sana gitu ya. Jadi serasa keluarga besarnya semakin terasa gitu kok ya. Jadi semakin ngelihat posisinya masing-masing gitu ya. Betul. Itu kayaknya bagian dari filosofi Tionghoa juga ya. Karena pas kita ada di pertemuan keluarga kita langsung tahu posisi kita sebagai apa di sana. Iya betul. Ya. Karena terutama kalau misalkan itu mereka kalau keluarga Tionghoa itu kadang-kadang mereka itu ada momen-momen untuk berkumpul keluarganya. Terutama yang udah pasti itu pada saat hari raya Imlek gitu. Pasti, mereka baru bertemu. Kemudian kalau misalkan pas ada momen seperti ada sembahyang cengbeng lah, sembahyang keluarga segala macam mereka baru bertemu. Setelah sekian lama setahun atau beberapa bulan nggak ketemu lah di momen-momen seperti itulah mereka baru ketemu. Nah itu. Apalagi itu kan kadang-kadang keluarga besar ya sampai gitu. Apalagi kalau orang dulu kan kadang-kadang satu keluarga bisa anaknya 10, anaknya 11, 12 gitu. Dari satu anak pun lahir lagi 3 orang anak, dari anak kedua lahir 3 orang anak lagi. Jadi lama-lama jadi banyak banget gitu. Pas ngumpul udah bisa rapat 1 RT tuh. Betul. Ya tapi itu menarik ya karena jadinya akhirnya pas panggilan itu akhirnya menentukan kan gitu. Dan di pertemuan-pertemuan itu kan bisa diupdate ya. Anaknya ada yang nambah kah atau ada yang sudah menikah kah. Nah gitu. itu. Jadi akhirnya jadi tahu gitu ya. Tahu Imlek tahun depan dia bakal ngasih angpau atau masih tetap menerima gitu ya. Terus kalau misalkan ada tambahan keluarga, kalau misalkan ada kerabatnya yang menikah, misalkan kalau misalkan saya punya kakak nih umpamanya, nah kemudian kakak saya menikah, nah ke istrinya saya harus memanggil enso, betul. Enso itu jadi kakak ipar, gitu ya. Nah itu harus diupdate kan di pertemuan keluarga ya. Di pertemuan keluarga diperkenalkan, nah ini ensonya ini nih, gitu. Tahun ini kita ada tambahan keluarga yaitu ini. Enso. Jadi kalau ngebawa seseorang ke pertemuan keluarga itu tandanya udah serius tuh kok ya biasanya. Betul. Iya betul ya. Kalau udah mulai diajak itu, apalagi ikut sembahyang sama leluhur, kayaknya memang udah ini ya. Sudah sangat resmi biasanya gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau PDKT ya, kalau belum diajak ke pertemuan keluarganya belum dianggap teman. Oke, itu menarik banget kok. Jadi karena ini ya, kita kayaknya perlu memang sebenarnya bisa belajar lagi ya, karena itu penting. Ada filosofi tersendiri di balik itu ya. Betul. Bahwa kita keluarga besar, bahwa kita punya posisi masing-masing dan kita selalu ada ikatan yang menguatkan kita gitu. Begitu kita dipanggil apa dalam suatu pertemuan keluarga seperti itu. Gitu. Itu jadi filosofi yang sifatnya mungkin bisa membuat kita ini ya, jadi semakin mungkin itu juga kenapa di banyak tempat ya bisa. Ada satu hal yang unik yang mungkin jarang orang yang ketahui ya. Kalau misalkan tradisi orang-orang Tionghoa zaman dulu itu kalau setiap kali mereka melakukan ritual persembahyangan, baik itu dalam rangka menjelang Imlek atau Cengbeng segala macam, mereka kadang suka mempersembahkan 3 jenis daging. Yaitu daging yang harum itu, daging pork terus kemudian ada ayam dan juga ikan bandeng. Nah itu sajian 3 hewan yang berasal dari 3 unsur alam. Nah khusus untuk ayam itu mereka kadang-kadang menyertakan juga
usus ayam dan juga darah ayam. Oke. Marus, saya pernah lihat darah bekunya itu ya. Itu apa itu? Darah dan usus itu ada filosofisnya. Apa tuh Itu maksudnya? ada kaitannya dengan kekerabatan. Nah, apa tuh? Darah ayam itu melambangkan hubungan saudara. Oke. Hubungan saudara, hubungan kekeluargaan. Nah, ingat bahwa kita ini ada hubungan saudara, ada hubungan darah, hubungan kekeluargaan. Nah, usus itu ibarat tali. Tali yang mengikat, jangan melupakan ikatan kekeluargaan. Nah itu filosofinya itu. Saya baru ngerti itu kenapa di sembahyang itu ada. Iya, jadi emang itu maknanya sih itu sebetulnya. Jadi itu sesuatu yang diingatkan terus dari generasi ke generasi ya. Seperti ketika melihat darah, jangan lupa bahwa kita ini ada hubungan saudara. Gitu ya. Melihat usus ibarat tali, jangan lupa bahwa kita ada ikatan kekeluargaan. Gitu. Jadi saat ritual sembahyang itu kita semua disadarkan kembali soal itu ya. Oke, wah ini menarik sekali Ko Hakim nih. Itu kayaknya rahasia kenapa di banyak tempat ya sampai beberapa tahun sedunia tuh kadang-kadang memang tetap kompak ya kayaknya bisa gitu ya. Tetap harus diupdate terus soalnya gitu ya. Tetap harus bareng-bareng gitu. Dan itu yang kayaknya jadi sumber kekuatan ya. Kenapa di banyak tempat akhirnya bisa bareng-bareng bisa ngerjakan sesuatu. Itu sesuatu yang jadi pelajaran baik buat kita nih kok. Saya jadi pengen belajar lagi gitu ya. Teman-teman juga mungkin bisa belajar lebih jauh ya gitu ya. Jadi silakan kasih komentar nanti apa-apa atau ada mungkin pertanyaan nanti kita bisa coba tanya lagi ke Ko Hakim kalau di lain kesempatan kita bisa podcast bareng ya soal kekerabatan, soal tadi ya, jadi ada beberapa. Nah, teman-teman yang muda sekarang apakah masih tahu bagaimana cara memanggil kerabatnya gitu ya? Silakan share di kolom komentar. Atau udah pukul rata sekarang, pokoknya om, tante, oma, opa lah udah gitu ya. Seperti itu. Makasih banget ya Ko Hakim ini udah berbagi ya soal kekerabatan gitu ya. Tadi udah ngasih beberapa kunci dan tips ya supaya kita mungkin bisa belajar ya untuk ini gitu ya di berbagai dialek masing-masing. Nah, kalau teman-teman mau nanti searching aja ya, ada bagannya nanti biasanya. Biasanya itu di beberapa situs tentang budaya Tionghoa ada ya. Ada. Kasih tahu dari generasi ayah kakek nenek kita sampai generasi ke bawah. Yang ini manggil apa, yang itu manggil apa. Dari generasi buyut terutama itu. Buyut ya, bisa gitu. Dari jadi mulai kalau misalkan di dalam tradisi orang-orang Kai itu dari mulai Kung Tai. Kung Tai itu generasi ayah dari kakek. Oke, buyutnya kita ya. Buyut ya. Kung Tai, Potai kemudian turun ke kakek nenek, akung dan popo begitu ya. Baru ke generasi ayah kita. Nah, kita sebagai anaknya adalah generasi keempat. Nah, anak kita tuh generasi kelima. Nah, gitu. Oke. biasanya sampai canggah ya, biasanya dari atau sampai ini ya berarti. Nah, biasanya kalau sampai canggah itu udah jarang ketemu. Iya. Maksudnya udah meninggal biasanya. Udah meninggal, gimana bisa ketemunya gitu. Paling nanti di meja sembahyang disebut ya nama disebut. Gitu. Thank you banget Ko Hakim yang udah berbagi. Terima kasih juga teman-teman yang udah menyaksikan. Silakan share kalau di kolom komentar apa pendapat teman-teman soal kekerabatan gitu ya. Teman-teman dari yang lain juga boleh berkomentar ya. Bagaimana paralelnya di suku teman-teman ya, di kekerabatan teman-teman tradisinya, apakah masih sama atau ada hal-hal yang unik dari kekerabatan itu. Terima kasih Ko Hakim. Kita jumpa lagi nanti di obrolan podcast berikutnya. Sampai jumpa kawan-kawan semua. Dadah. Yuk.